Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial Android Studio, masih di topik yang sama, yaitu implementasi antarmuka atau UI dari aplikasi Shopee ya. Sebelumnya kita sudah sampai pada tahap ini. Nah, di bagian home kita punya navigation button dan juga fitur pencariannya ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya dari activity home, yaitu nah bagian yang ini apa namanya ya, saya nggak tahu. Banner mungkin ya. Ini juga, dan nanti kita tambahin item-itemnya. Kira-kira nanti tampilannya jadi seperti ini nih ya. Nah, nih bagian sini, dan nah bagian item-itemnya. Oke, mungkin kita bisa ke project kita dulu yang sampai sini ya. Yang kita akan lakukan pertama menambahkan nih apa sebutannya ya? Toolbar enggak juga ya. Oke, kita tambahin aja deh pokoknya. Ini bagian menu yang ini. Ini adalah logo scan, logo RP, dan SAPP dan seterusnya. Oke. Bagaimana cara membuat tampilan berikut? Nah, pertama-tama teman-teman tambahin dulu di sini sebentar ya, coba saya cek. Nah, kita tambahin dulu yang namanya constraint layout. Cari di bagian sini constraint layout, kemudian constraint layout, taruh di sini ya. Oke, ini sudah ada. Sip, habis itu kita kasih constraint kiri kanan dulu. Kiri kanan, horizontal line parent ya. Kemudian atasnya kita sambung ke bisa nggak ya, saya perkecil dulu deh. Nah, ini sambung ke sini dulu seperti itu ya. Kemudian di sini width-nya match constraint, dan di sini height-nya wrap content seperti itu. Dan kita kasih background dulu. Backgroundnya adalah yang dari nih, BG white corner ya kan. Kenapa BG white corner bukan white ya? Karena ini dia ada cornernya. Nah itu. Oke, kalau sudah, kita akan tambahin ini icon scan sama RP ini dulu ya. Jadi bagian tengahnya nanti kiri kanan dulu, konten tengahnya belakangan. Oke, itu cara mudah. Lanjut. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita mendapatkan icon ini. Nggak ada ya, di cari aja di internet, nggak ada. Caranya teman-teman bisa di Google tuh ya, ketikan kata kunci Shopee App Home. Bentar. Kemudian bisa, kalau bisa ya, kalau bisa dipilih gambar yang saya tampilkan di sini. Ini yang saya pilih nih. Klik kanan gambarnya, copy image ke Photovy, dan bikin file new project seperti itu, lalu dipaste aja. Nah, habis itu ini saya zoom ya, alt scroll out seperti ini. Ini kan sudah ada nih. Nah, gampang. Kalau sudah ada ya udah kasih di sini seperti itu ya. Oke. Set. Nah, kasih guidelines atau garis bantu ya. Oh, kejauhan. Oh iya, iya, iya. Susahnya ya. Mau saya ini kayaknya kemurahan. Oke, kalau sudah kita blok pakai rectangle, select tool. Sebisa mungkin tipis ya. Kalau kira-kira sudah ya udah lepaskan. Nah, geser aja kalau kurang bagus, Ctrl D, ulangi lagi, set 27. Nah, lalu di sini kita crop, enter, lalu kita export as PNG. Di sini Shopee, namanya Shopee Scan ya kan, Shopee Scan. Save saja. Kemudian ini biarin aja dulu supaya kita sekaligus ya. Ctrl Z, tutup ini, Ctrl Z. Kemudian pakai crop di itu ya, Ctrl D, set, klik sini, Ctrl D. Lalu kita perlu apa lagi? Nah, perlu icon wallet atau dompet. Ini ada nggak dompet? Nah, ini pakai ini aja. Dia kan emang di sini kan background, ada backgroundnya ya.
Ya udah nggak masalah, meskipun nggak mirip tapi tetap bisa kita pakai. Ini ya, set yang ini, set. Oke, kemudian di sini kita blok lagi, kita seleksi lagi, kemudian ya udah kita crop lagi, enter, kita export as PNG lagi. Ini namanya Shopee underscore wallet. Nah, penamanya nggak boleh ada strip, nggak boleh ada spasi, jangan diawali dengan angka ya, nggak boleh ada simbol selain underscore. Nah, gitu. Ctrl Z lagi, ini lagi Ctrl D, enggak, jangan Ctrl D, hilangin. Salah. Ini saya pengen memindahkan seleksinya ya, jadi jangan pakai move tool tapi klik bagian sini, lalu teman-teman ya udah tekan panah nih, panah kiri atau ke kanan, atas bawah, ya udah tinggal geser sampai nah ditemukan ini. Oke, udah gampang ya, daripada kita bikin ini lagi. Oke, enter, lalu export lagi. Ini disebut sebagai, coba ini ada ya, koin ya, Shopee coin. Desain dari ikonnya tuh beda ya. Ya nggak masalah, karena kan kita nggak bisa juga maksain semirip miripnya, nggak bisa ya, karena orang di Shopee itu mereka beli, sedangkan kita kan gratisan. Oke, klik ini lagi, lalu ke yang ini. Oke, kalau sudah crop lagi, emang ada ya? Oh ya ada, ini Shopee transfer mungkin ya, export as PNG Shopee transfer, save, kemudian Ctrl Z lagi, kemudian kita perlu RP. Nah, RP ini kayaknya nggak ada di gambar kita. Lalu bagaimana caranya? Kemarin tuh saya cari di sini ya teman-teman, dan ketemu yang ada RP-nya. Coba kita cari ya. Nah itu kalau kita mau cari aset tuh ya mau nggak mau seperti ini ya, harus bersabar. Oke. Di mana kamu RP? Nah ini ada nih, di gambar ini ada nih. Klik kanan, copy image. Nah kemudian kita zoom out dulu ya, paste, nggak apa-apa ditimpa ya. Nah nih ini dia tuh ya, nggak sesulit itu kok ya. Seleksi lagi ini, set. Maling kan banyak akal, kita juga harus banyak akal gitu ya, bukan cuma maling, kan kita juga maling ini ya, maling desain kira-kira gitu, tapi tujuannya untuk belajar ya nggak masalah. Export lagi di sini Shopee currency ya, currency atau mata uang. Oke, kalau nggak salah itu udah habis semua ya. Kita perlu Shopee Pay ini tadi, wallet, kemudian koin, transfer, dan RP. Oke, saya kira udah cukup. Kita balik ke Android Studio dulu, lalu buka folder download ya. Nah di sini harusnya ada yang tadi kita bikin nih, Shopee Coin dan seterusnya, ada 5 ya. Di blok dulu, lalu kita geser ke atas drawable sini, refactor saja. Nah ada Shopee Coin dan seterusnya. Kemudian kita bisa bikin ini dulu deh, height dari constraint yang ini ya, yang ini kita kasih dulu heightnya 100 dp dulu ya. Nah seperti itu, supaya kita gampang aja. Nah kemudian coba lihat desain. Oke, desainnya seperti itu. Berarti pertama-tama kita tambahin dulu scan ya, cari image view, taruh di dalam sini. Nah cari yang scan, ada di, nah ini dia scan, sip, kasih constraint atas bawah dan kiri ya, kemudian kasih aja 8 mungkin sementara ya. Nah seperti itu teman-teman, mudah ya. Kemudian mungkin untuk margin ini bisa kita kasih 16 kah.
16 ya, 16 kiri dan kanan seperti itu. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian tadi RP dulu, nominal dulu ya, baru yang di tengah taruh di sini berarti set. Mana tadi? RP currency, sip, constraint atas bawah, align horizon, vertically in parent, dan di sini kasih set, dan di sini kasih 8. Udah ya. Ini kekecilan tuh yang RP-nya, udah gedein aja set. Kira-kira dia segede ini gitu. Nah, kita jajarin aja. Nah, gitu ya. Udah, ini bisa kita jadi klik ini ya. Nah, diklik-klik aja. Set. Ini tadi berapa jaraknya ya? 8 ya. Oke, kontrol Z dulu. Salah nih. Gedein lagi. Aduh, gagal. Gedein lagi, lalu constraint kanannya kayaknya harus saya hapus dulu ya. Lalu kasih ulang. Set, seperti itu. 8. Oke. Habis itu apa lagi? Nah, habis itu kita mulai yang di tengah ini. Apakah yang kiri, tengah, kanan dulu? Nah, berdasarkan pengalaman saya, kita mulainya yang tengah dulu, itu lebih gampang. Kalau yang kiri dulu atau kanan dulu itu susah meratakannya ya. Jadi kita mulai dari check in dulu nih. Oke, kita bikin constraint kalau gitu. Layout constraint taruh di bawah ini ya, jadi anak ini constraintnya. Kemudian ini jangan match parent, tapi nanti dulu ya. Oke, pertama-tama iconnya ini image ya. Ada wallet tadi, berarti kita masukin image view di sini bawah constraint ini. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kalau icon dari image view itu muncul gambar avatar, ini avatar orang kan. Itu ketika di run pasti dia error nanti. Jadi teman-teman pergi ke split atau code ya. Ini hapus dulu src compat nih, hapus set. Baru kita balik ke bukan itu ya. Yang ini. Nah, ini dihapus dulu set. Karena itu adalah sumber error nanti ketika kita run. Baru setelah itu kita ini klik ya gambarnya src. Nah, baru kita cari gambarnya. Gambar apa tadi? Yang di tengah tadi koin ya. Set. Seperti itu. Habis itu nah ada text check in. Kita posisikan dulu deh constraint layoutnya. Klik constraint layout, kemudian di sini kita kasih width-nya web content, height-nya juga web content. Kemudian kita kasih constraint kanan ke currency dan kirinya ke sini. Lalu constraint atas bawah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Baru kemudian width-nya bisa kita atur dulu deh 150 dp gitu ya. Kemudian nih gambar ini bukan salah Ctrl Z teman-teman, bukan gambarnya tapi constraint-nya ini. Constraint-nya 150 dp set seperti itu. Nah, dia ada di kiri nih gambarnya. Kasih constraint kiri dan constraint atas. Nah, teman-teman harus ini ya latihan nih, kalau ada dua biru seperti ini berarti constraint-nya sudah, tapi kalau belum berarti belum. Oke. Height-nya juga kasih mungkin 70 dp dulu. Nah, untuk layout ya, hati-hati jangan sampai keklik gambar. Nah, ini constraint atas dan kirinya sudah. Lanjut, baru kita kasih text view check in. Cari text view, taruh di bawah image ini. Ada ya. Nah, kita geser dulu. Set. Baru kita taruh atasnya di check in ya. Jangan di constraint. Nah, baru ini bawahnya ke sini. Nah, baru ini ke kiri dari si koin. Lalu kita kasih 4 jaraknya atau 8, terserah, kira-kira aja. Teksnya baru kita rubah menjadi check strip in. Bahasa Inggrisnya ini ya nggak bagus ya di aplikasi ini, campur gitu ya. Ini bold ya. Nah, ya bold. Berarti cari BOLD. Nah, bold centang
Udah selesai, baru kita yang di bawahnya klaim 25.000. Nah, gitu. Text view lagi berarti. Set. Ada text view-nya. Set. Kemudian kita kasih constraint kiri ke kiri dari koin seperti ini. Kemudian bawahnya, atasnya ke bawah dari koin. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih teksnya adalah claim 25 RB kecil, enter. Lalu kita kasih backgroundnya ya, warna tulisannya, copy dari sini aja, klik tulisannya lagi, kasih di sini color, text colornya paste, dan kita jadikan di sini bold juga. Oke, nah seperti itu teman-teman, cara bikin desain bagian ini ya. Baru satu, baru satu ya. Terakhir constraint layoutnya kita widthnya kita atur dan heightnya juga. Heightnya web content, widthnya juga widthnya dulu baru heightnya web content. Nah seperti itu, jadi ya udah mirip nih. Nah udah mirip tuh tuh begitu ya, jadi begitu caranya. Oke, kalau udah kemudian kita bikin yang kiri dan kanan ini. Caranya gampang, teman-teman tinggal ini aja nih, klik di sini, copy constraintnya, pas klik di sini dulu. Nah di constraint ini ya, baru paste. Nah baru teman-teman geser ke bawah sini. Kalau nggak bisa, ini nggak bisa nih, jangan dipaksa. Oke, blok dulu bagian sini. Nah constraint yang awal dan juga ini ya, image. Nah geser ini, yang digeser ke atas, set seperti itu. Nah jadi yang ini dia akan di situ, yang ini akan di situ. Bagaimana ya? Kemudian kita hapus constraint kiri kanannya. Set, jangan takut untuk hapus ya. Set, ini constraintnya dihapus. Nah udah. Kemudian teman-teman sambungkan constraint kanan ke sini. Udah. Kasih aja di sini ya semacam jarak ya, 8. Oke, kasih juga mungkin constraint kiri di sini. Nah itu, jadi dia ada jaraknya tuh ya, gampang. Kalau kita mulai dari tengah ini gampang. Oke. Tapi kalau dari kanan susah. Sebelum kita ubah yang mana-mana, kita cek dulu nih, ID image ini kan merah nih. Image text view ini sama ID-nya dengan yang kita copy di atas ya. Jadi kita ke sini dulu, split, klik image view dulu. Nah ini ID-nya sama dengan yang di atas. Nggak boleh sama ya. Karena dia ini kopian yang urutan kedua, berarti udah 72. Ini perhatikan. Ini kalau kita klik nanti tersorot bagian-bagian yang sama nih ya. Bagian-bagian yang sama ID-nya nih. Ini 72, berarti yang ini juga 72, 72, 72. Nah begitu. Kemudian text view-nya 72, 2 ya text view, sebentar, text view 2 benar. Nah yang ini 22, 22. Ini juga sama nih 22, sehingga dia balik ke constraint asal. Nah itu teman-teman, rata-rata yang bikin error tuh ini ya. Sebentar, oh text view 2 udah ada ya, berarti bukan text view 2 tapi 22. Oh berarti ini 22, yang ini 23 nih harusnya ya, atau 222. Nah seperti itu ya. Mau gimana lagi ya, males untuk bikin ID kan kita nggak perlu ID, jadi kita ya udah pakai ini aja, nomor urut. Selanjutnya kalau sudah seperti itu, kita ubah nih icon teks dan ininya ya, icon dan teks dari bagian ininya. Mulai image view dulu. Ini kan iconnya apa tadi, klik di bagian src compat, iconnya tadi wallet kan. Nah klik wallet ini, oke. Tuh dia berubah jadi wallet tuh kan. Kemudian check in, teksnya menjadi apa, Shopee Pay. Tuh Shopee Pay, enter. Habis itu apa lagi, klaim ini menjadi bayar spasi cepat, bayar spasi cepat. Nah seperti itu, mudah sekali. Kalau teksnya ini kayaknya ke kiri gitu ya, ya udah tinggal tambahin di sini margin 2 atau sekian. Nah tuh kayaknya area rata gitu ya. Ini juga sama nih, kayaknya harus kasih 2 margin kirinya. Oke udah. Nah kemudian kita ke bukan constraint, elemen yang di tengah sini, di kanan.
Ya, teman-teman bisa copy saja yang boleh yang ini atau yang ini. Saya ini aja ya, copy ke sini dulu, paste, lalu blok bagian sini taruh di atasnya. Nah, seperti itu. Baru kita ke sini. Constraint kirinya bisa dihapus dulu. Constraint ya, hati-hati ya. Nah, delete. Constraint kanannya juga delete. Nah, baru set ini. Oke. Baru constraint kirinya yang ke sini. Oke, sip ya. Kita rubah dulu teksnya aja menjadi transfer ya. Transfer. Kemudian yang di bawahnya gratis. Gratis tis. Tulisannya warnanya kayaknya abu-abu ya. Hitam ya. Kasih aja 777. Bisa nggak? Nah, gitu ya. Oh, masih terlalu terang ya tuh. Berarti kita kasih pagar AF gimana? Oke, udah lumayan. Ini jangan bold ya, karena ini nggak bold kan tuh. Berarti boldnya dihilangin. Set. Nah, seperti itu. Apply. Jadi dia normal kan tuh, udah mirip ya. Tuh ya, mirip kan. Tinggal ikonnya menjadi transfer. Nah, seperti itu gampang ya. Lalu jangan lupa ini ID-nya kan sama tadi. Nah, ke split. Lalu kita klik dulu ID image yang pertama, ini 23. Nah, 3 dan 3. Ini juga sama, 3. Nah, yang ini 222, mungkin ini jadi 23 ya. Dan ini jadi 233. Nah, seperti itu teman-teman. Desain ya udah selesai. Baru kita ini naikkan nih. Ini kan dia agak naik ke atas ya. Ya udah, klik constraint utamanya yang ini. Cara menaikkannya gimana? Caranya adalah dengan kasih minus di sini. Minus 16 dp topnya. Minus 16 gitu. Enggak usah ada dp. Tuh dia naik. Nah, gitu ya. Itu caranya, teman-teman. Oke, kemudian constraintnya juga kayaknya nih jangan 100 dp height-nya. Jadi wrap content aja. Kita lihat. Nah, kita kasih padding karena dia kan seperti ini ya. Padding mungkin 8 atas, 8 dp atas dan 8 dp bawah. Nah, udah mulai mirip ya. Udah mirip belum? Nah, udah mirip. Paling sudutnya ini kurang lancip. Sudutnya itu ada di nih white corner. Pakai yang 10 dp. Balik ke sini. Nah, gitu ya. Di save mungkin. Nah, dia udah mulai tumpul dikit. Nah, itu teman-teman caranya. Gitu ya. Udah mirip kan tuh, bagian sini udah mirip. Tuh ya, udah mirip. Oke, selanjutnya kita ke bagiannya ini. Nah, ini namanya horizontal slider. Dia pakai elemen baru ya, layout baru nih teman-teman kalau mau tahu. Saya tuh kalau mau geser ke kiri, scrollnya ke bawah. Nah, tuh. Kalau mau geser ke kanan, scrollnya ke atas. Nah, gitu. Nah, itu ya. Teman-teman nanti coba aja ya. Nah, nih. Ini bikinnya pakai nah, horizontal scroll view. Itu ya. Alright, gampang sekali, tenang aja teman-teman. Ini kita akan coba. Dan kayaknya background kita nih ya, background dari halaman utamanya harus dirubah juga ya. Nah, background activity ini kalau di sini kan abu-abu ya. Tapi nggak usah kayaknya deh, punya kita nggak usah dirubah ya. Cukup seperti ini, tapi nanti udah kita rubah aja si backgroundnya. Background jadi pagar F0 ke 8 VVV keterangan. Kalau F7. Nah, udah kelihatannya bukan F7, kayaknya F5 F mungkin. Oke, nah udah mulai ya, kayaknya emang F4 ya.
Oke, yang penting background kita ini kan putih ya, supaya kelihatan ada bedanya gitu dengan backgroundnya. Oke, udah. Kemudian kita bisa lanjut ke sebentar. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu nih banner atau horizontal slider ini ya. Ini teman-teman perhatikan banyak ikonnya ya. Gimana cara bikinnya? Tenang aja. Kita pertama-tama bikin dulu horizontal, cari di sini horizontal scroll view ya tadi ya. Coba saya cek dulu. Horizontal ya, scroll view. Tambah di sini. Oh, sini ya. Set. Sini nih. Set kayak gitu. Nah, kemudian constraint atasnya ke sini. Set constraint bawahnya oh jangan, constraint bawahnya nggak perlu. Baru kiri kanan. Dan kita kasih height-nya mungkin 100 dp dulu aja. Seperti itu ya. Kita kasih juga backgroundnya sama. Backgroundnya adalah apa? Bukan putih ya, tapi adalah corner white corner. Kemudian kita kasih margin 16 kiri, 16 kanan, atas juga 16. Tuh udah kelihatan tuh ya. Oh ya, dan width-nya match constraint saja. Nah, seperti itu. Udah mulai ya. Mulai kelihatan bentuknya perlahan. Oke, di sini kita kan pengen bikin item-item ini ya supaya bisa di scroll. Teman-teman kalau bisa amati, ini kan sepertinya kita butuh linear layout horizontal ya kan, supaya otomatis ini disusun ke samping. Nah, itu kan pakai linear layout horizontal. Ya udah, cari di bagian sini linear layout. Oh, ini sudah ada tapi vertikal. Berarti secara default ketika kita menambah horizontal scroll view itu sudah ada linear layout di dalamnya, cuma orientasinya vertikal. Ya udah, kita ganti menjadi horizontal. Set. Nah, gitu kan. Gampang. Baru kita kasih constraint layout teman-teman. Saya tuh suka constraint layout dibanding layout yang lain karena dia simple ya. Bagi saya itu tinggal drag. Nah, kalau teman-teman misalnya pakai relative layout, pakai grid layout dan sebagainya, ketika kita pengen naruh item di tengah atau di posisi manapun ya, itu harus pakai coding. Nah, itu saya nggak suka kalau kebanyakan coding itu. Saya sukanya main di GUI-nya, graphical user interface-nya. Jadi nggak ribet ngapalin coding gitu. Makanya constraint layout tuh saya lumayan paling suka ya daripada layout yang lain. Oke, kita tambahin constraint layout set seperti itu. Dan kita bikin sebentar. Kita bikin ini dulu ya. Kan constraint layout kan di dalamnya ada RP. Oh ya, kita kumpulin ini dulu deh. Kumpulin icon-iconnya dulu. Ini ada berapa? 1 2 3. Ada 6 ya. Nah, kita ke Photopea. Mana Photopea? Nah, di sini Ctrl Z masih ada ya. Ini di sini dan Ctrl D. Oke, zoom out. Ini bisa kita hilangkan. Nah, mata ini kelihatan nih. Tuh ya, ini icon-icon ini aja yang nanti kita jadikan pengganti untuk icon-icon ini ya. Mulai dari gratis ongkir ada nggak? Nah, ada gratis ongkir. Ya udah, kita mulai saja operasinya. Klik yang ini seperti itu. Yang atasnya pula. Oke, lalu kita kasih seleksi seperti ini. Tuh ya. Kalau kita duplikasi itu lebih cepat daripada bikin aslinya karena udah ada acuan. Nah, ya, nah itu alasan kenapa aplikasi itu kalau desainnya belum ada itu lebih mahal pembuatannya ya. Kalau sudah ada desainnya, karena belum ada acuannya, dia murni dari ide atau gagasan. Set. Lalu kita crop ini icon ongkir gitu ya kira-kira. Enter. File export as icon ongkir. Nah gitu, save. Oke, Ctrl Z, rectangle, lalu ke sini lagi. Nah, digeser aja tuh. Nah, gitu ya. Pulsa dan tagihan. Kita ambil dari sini aja pokoknya, nggak usah meskipun icon yang nggak ada di slide gitu ya. Ambil dari sini aja biar cepet. Kan teman-teman perlu cepet ya. Masalah penyesuaian kan bisa sendiri. Crop, enter, file export.
Ini disebut sebagai icon font. Nah, Ctrl Z lagi, ini lagi, geser lagi. Kita perlu 6 tadi ya, ingat-ingat. Perlu 6, di crop, enter, ini mall, icon mall, sorry, icon underscore mall, save. Oke, nah oke, Ctrl Z lagi, ini lagi. Oke, kemudian crop lagi, enter lagi, export lagi. Ini disebut apa ya? Saya lupa. Icon lokasi ya, Ctrl Z. Oh iya, lokasi mungkin ya. Icon point, point sekitar point aja, point. Save, Ctrl Z lagi, ini lagi. Shortcutnya M ya, berarti saya nggak usah ke situ lagi, langsung aja tekan M. Oke, ayo cepat. Nah, kalau di aplikasi aslinya, icon-icon ini muncul dari database teman-teman. Jadi dia downloadnya pakai database. Kalau kita kan manual ya. Oke, lanjut ekspor. Dan di sini apa tadi namanya? Icon pay letter ya. Icon pay letter kalau nggak salah. Oh, transfer. Waduh, salah. Biarinlah. Kemudian yang terakhir ini ya. Nah, ini terakhir. Set. Susah. Susah, guys. Oke, di crop ini adalah hadiah. Oke, export as icon hadiah itu apa, gift ya. Nah, oke, save saja ya udah. Kemudian baru kita kembali ke Android Studio dan kita masukin folder download tadi ya. Ini saya pengen rename dulu nih icon apa nih, pay letter nih, jadi icon transfer. Oke. Baru dia ada 6 ya. Nah, tuh ada 6, jangan sampai lupa. Taruh di drawable, refactor. Oke, selesai. Dan kita ke kita ke bagian sini dulu. Ke image view, tambahin di sini gambar. Set. Ya. Ingat-ingat kalau munculnya avatar, kita ke split dulu, klik gambarnya dan hapus ini. Kalau enggak nanti jamin setelah di run error ya. Oke, lalu kita ke SRC. Yang pertama tadi adalah ongkir ya, ongkir icon ongkir. Nah, ini dia. Set seperti itu. Kita kasih constraint kiri kanan, horizontal imperan dan atas ya. Set atas. Lalu kita kasih text view di bawahnya. Oke, text view taruh di sini. Taruh constraint bawah atas di sini. Nah, baru di sini kiri kanannya kalau bisa ke gambar ya. Nah, seperti itu. Set seperti itu. Oke, sudah ya. Kalau mau lebih gampang berarti width-nya untuk constraint ini bisa ditambahin dulu, misalnya 100 dp. Lihat dulu tuh ya, lebih gampang kan tuh. Nah, ini ke sini kita kasih jarak mungkin ya, jarak text view ini ya 8 lah. Nah, dan kita kasih teksnya apa, teksnya gratis ongkir dan voucher. Gratis ongkir kan itu ke bawah ya setelah gratis ongkir. Nah, berarti pakai backslash garis miring terbalik dan di sini gratis ongkir dan apa, dan voucher. Nah, baru gratis ongkir backslash dan sambung aja dan voucher. Nah, kayak gitu. Kalau nggak ada backslash dan ini adalah simbol Java ya, simbol Java atau kode Java.
entitas namanya ya, yang memungkinkan kita menambahkan enter di bawah efek enter ya pada suatu teks atau string. Ini kejauhan jadi 4 aja. Oke, gratis ongkir dan voucher sudah, dan ini harus center ya, center di Gravity lalu center set. Nah itu dia di center ya, kalau tadi belum, masih di left. Oke, apa lagi? Nah kalau satu udah, sisanya gampang, teman-teman tinggal copy sama kayak sebelumnya kan, paste di sini tuh, kita pakai yang ini kan. Nah, tapi tadi ingat-ingat pasti ada yang merah tuh kan, ada merah. Kita ke sini dulu, split, lalu cari di sini yang ini ya, bagian sini ya. Sip, ini jadi 82 ini 32, ini 82 dan 82. Nah gitu teman-teman. Apakah kita mau tambahin semuanya dulu baru kita ganti iconnya? Kayaknya gitu ya, mending tambahin semua dulu baru ganti iconnya. Ya udah, saya copy dulu aja satu. Salah tadi berarti. 1 2 3 2 3 berapa nih, udah 5 ya. Nah 5, sip. Ini kita coba cek, nah 82 di situ ya. Oh salah, berarti dia yang kita tambahin tadi. Nah yang asalnya ada di sini tuh. Oke, berarti yang 2 bawah ini kita copy dan kita taruh di atas ini, set. Nah gitu ya, ini udah benar, yang 1 2 ini udah benar, tinggal kita ke 3 ini ya, split. Nah berarti kita ke bagian sini, nah, klik 8 3, berarti 3 ini 3 dan ini 3 dan 3. Nah gitu ya, harus sabar ya. Ini lagi, ini berarti 4 dan 4 tuh. Ini scroll aja ke bawah tuh, jadi dia geser ke kiri, ke kanan. Klik ini lagi, baru kita ini jadi 5 dan 5. Nah geser lagi, set. Nah ini menjadi berapa? 6 dan 6. 5 tadi udah ya. Oke, kemudian yang terakhir, udah terakhir ya, ini yang mana nih? Oh ya, ini 7 berarti ya. Kok bisa ada 7 ya, padahal cuma ada 6 item ya. 7 ini apa nih? Salah nih kayaknya saya nih. Klik yang merah sini. Oh iya, ini salah ini guys. 82 dia sama dengan berarti yang ada di sini. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 kan. Wah, kita coba lihat nih desain. Mana lagi yang sudah, yang belum? Oh, ini tadi yang salah copy ya. Ya udah, ini harusnya kan cuma ini. Saya delete dulu ya. Delete, set. Nah, baru yang terakhir ini ya 8. Ya, berarti ini baru yang benar nih 86 nih. Nih, ini harusnya 86. Makanya saya bingung kok sampai 7 ya. 6 dan 6. Nah, sip. Ini 36. Oke, harusnya benar. Tuh ya, nggak merah lagi ya. Sip. Baru terakhir kita rubah ininya, rubah icon sama teksnya ya. Pertama yang ini ya sesuai dengan yang ada di sini ya, Ctrl Z ini. Ini lalu ini adalah, oh ini font, pulsa, tagihan dan tiket. Oke, kita kasih di sini src. Nah, ini font. Nah ini teksnya adalah pulsa, tagihan
tagihan dan tiket. Nah ini apa namanya, n atau ampersand itu nggak didukung ya, berarti harus pakai ini aja di kata-katanya, backslash n tagihan dan tagihan n dan tiket, nah gitu. Kemudian yang ini adalah Shopee Mall, berarti di sini mall. Oke, lalu teksnya kita rubah menjadi Shopee Mall gitu. Yang ini menjadi Shopee Pay sekitarmu. Bentar, teksnya dulu ya, Shopee Pay backslash n sekitarmu, enter. Lalu teksnya gambarnya poin. Oke, yang ini apa nih, yang ini transfer Shopee Pay, berarti ini transfer, icon transfer ini transfer oke, backslash n Shopee Pay. Nah seperti itu. Kemudian di scroll aja ya, ini adalah hadiah, berarti ini gift. Oke, teksnya hadiah Shopee. Oke. Nah kalau sudah, kita coba sebentar, ini kayaknya yang kurang adalah paddingnya ya. Nah kita klik linear layout ini, kita kasih padding. Nah ini kita kasih aja 8, padding utama ya, kiri kanan atasnya 8. Oke, coba cek. Nah itu susah amat kau. Kurang ya. Kemudian untuk ini kayaknya ini ya, layout hit width-nya ini kan dia match parent. Kemudian yang ini work content harusnya ya. Tapi di sini masalahnya kalau dia work content tuh nggak bagus ini. Kita coba kasih aja di sini 100 dp kecilan, ini 120 lumayan ya. Oh ini scroll view-nya yang bermasalah, sorry, ini web content lah horizontalnya ya. Nah ini adalah web content, oh itu masalahnya guys. Nah itu teman-teman, berarti ini paddingnya kurang gitu ya. Nah paddingnya udah lumayan. Oke udah, kita coba run dulu ya sebelum terjadi error berikutnya. Oke ya. Nah sampai sekarang ya, sampai saat ini ya, gimana menurut teman-teman ngoding Android? Susah atau udah cukup mudah? Kalau saya sih adaptasinya cukup mudah ya. Hanya kita perlu tahu satu cara untuk melakukan sesuatu, maka kita bisa mengembangkan satu cara itu untuk bikin sesuatu yang lain. Nah itu kalau prinsip saya ya. Orang lain bisa, kenapa kita enggak? Kan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu ya. Kalau dia orangnya makan besi, nah itu baru nggak bisa ditiru. Nah, tapi kalau semuanya makanannya sama, ya udah, tinggal nanti apa namanya, hanya masalah waktu ya. Selama kita mau belajar ya harusnya kita bisa. Nah itu teman-teman. Oke kita coba mulai, mudah-mudahan gak error ya. Wis, ini kalau mau geser-geser klik di sini ya, klik di area kosong atau di atas gambarnya, set. Nah geser aja kiri kanan. Nah gitu. Ini harusnya semakin banyak itemnya kan semakin bagus tuh ininya, efeknya. Nah itu ya,
Kan semakin banyak item kan bisa digeser terus ya. Oke, itu untuk si horizontal navigation. Sekarang kita ini yang terakhir ya, untuk home. Ya, untuk home terakhir, tapi kita masih panjang nih waktunya. Udah 45 menit. Waduh. Kita sekarang ke bagian item. Nah, item ya. Kalau di aplikasinya itu kan masih ada banyak lagi tampilannya, tapi kurang lebih cara bikinnya tadi seperti punya kita. Yang penting bedanya cuma gambarnya beda, layoutnya sedikit beda, tapi kan tinggal di ini taruh mana, constraint-nya harus kemana. Ini tuh harusnya teman-teman udah paham kalau udah bikin dua yang ini tadi ya. Harusnya bikinnya ini pun nggak masalah harusnya. Makanya saya skip yang bagian sininya, langsung ke menampilkan item ini. Nah, seperti mungkin tampilannya seperti ini nih. Seperti ini ya. Ini yang terakhir untuk home. Kemudian kita berarti bikin ini pakai apa? Pakai yang namanya grid view. Ini namanya grid view ya. Oke, kita ke Shopee app kita dan tambahin. Ini bisa kita minimizekan. Kemudian cari di sini grid view, bukan grid layout. Set, pas dan tahan, taruh di sini. Mana dia? Nah, ini dia. Constraint atas taruh di bawah si horizontal scroll view. Ya, kalau bisa. Kemudian ini masalahnya adalah ini ya, ininya word content bisa nggak? Nggak bisa, jadi 100 dp dulu, 200 dp lah. Bukan, height-nya ya, height-nya ini benar match parent, tapi height-nya masalahnya tuh. Word content bisa nggak bisa, jadi 200 dp aja. Set gitu. Nah, baru di sini constraint bawahnya ke sini. Nah, constraint kiri kanan set gitu. Lalu teman-teman baru ini menjadi match parent lagi, match constraint, sorry. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kalau kita lihat desain itu kan warna abu-abu ya. Nah, berarti udah bener. Kemudian di sini ada yang kurang. Kenapa kurang? Karena di sini tuh dia menjadi dua ini ya, dua kolom jadinya. Grid view-nya itu dua kolom. Berarti cara bikinnya adalah grid view ini harus di coding dulu. Nah, nih 6 columns ya kan? Kan di Shopee kita nih di desainnya kan ada mana-mana. Dua kolom kan? Ini kolom 1, kolom 2. Nah, berarti di aplikasi kita juga harus bikin dua kolom gridnya. Klik grid, cari di sini col. Nah, kolom 6 kolom. Di sini ketik aja 2. Nah, jadi 2. Kalau mau 3, nah 3 dia. Kita perlu 2 aja. Kalau di Instagram tuh kan banyak kolomnya, tapi dia pakai grid juga. Karena ada galeri foto ya, postingan kita tuh. Kalau di IG, nah dia pakai grid view, tapi dia kolomnya banyak karena gambarnya ditampilin sedikit. Nah, itu rahasianya ya. Oke. Kemudian kita bisa apa lagi nih? Kita kasih ID untuk grid view-nya. Saya kasih ID-nya adalah grid item gitu ya. Enter. Ya udah. Nah, untuk menampilkan itemnya itu pakai coding ya. Nggak bisa ini, saya close dulu deh. Home main activity saya close dulu. Dia pakai coding. Pertama-tama yang kita tambahin adalah ini nih. Yang ditambahin itu adalah layout untuk si ininya nih, layout untuk si itemnya nih, layoutnya ya. Berarti kita bikin di sini layout biasa di bagian layout, klik kanan. Oke, klik kanan layout, new. Kemudian di sini layout resource file ya. Di sini kasih nama grid item layout. Nah, grid item layout, oke. Nanti dia warna putih, kita susun seperti ini ya. Nah, untuk gambar-gambar ini carinya di mana? Sebenarnya teman-teman bisa cari di Google juga ya. Cuma saya copy dari sini aja. Ctrl C, di Photopea, paste aja. Nah, itu kan. Set, saya hilangin dulu ini. Baru di zoom, baru ini karena garis-garisnya mengganggu, view, clear guides. Nah, itu ya. Saya masuk ke sini. Nah, kadang-kadang
nggak konsisten ya di Shopee atau di toko online lain tuh dia nggak konsisten. Ada yang pakai ini, ada gambar itu yang dari penjualnya udah ada bordernya. Nah ini nggak konsisten ya, berarti ya nggak apa-apa, kita copy aja langsung. Gambar lain tuh nggak ada bordernya, kok dia ada bordernya ya, berarti ini dari penjualnya udah ada bordernya. Ini kita ekspor. Jadi di sini adalah item 1 gitu ya, item 1 aja deh. Save, Ctrl Z. Yang ini geser lagi, jangan, kita ini lagi dah, yang ini lagi, set, seperti itu, sampai sini aja ya, set, crop, enter. Ini item 2, png item underscore 2, kita kayaknya pakai 4 aja ya, 4 dulu aja, sisanya kan tinggal teman-teman bisa tambah, kalau mau tambah sendiri aja. Baru yang ini, oke, set, nah, crop dan enter. Ini item 3, save, kemudian Ctrl Z lagi, ini lagi, dan yang terakhir adalah item 4. Oke, set, oke, crop, enter, kemudian export as png item 4. Nah itu, save. Kalau sudah, ini Ctrl Z aja. Lalu ini, nah kita balik ke Android Studio, lalu kita ke download ya, download, buka. Ini ada 4 item kan, ya udah, ini tambahin di drawable. Udah banyak banget gambarnya di drawable ya, tapi kalau implementasi aslinya tuh pasti gambar item itu dipisahin. Dari drawable tuh nggak mungkin dicampur semua logo dan semacamnya, nggak mungkin ya. Oke, kita sudah tambahin tadi, baru kita bikin layout ini ya. Pertama ada gambar, image view, berarti klik sini, image view. Image view mana itemnya tadi, item. Nah ini item 1 dulu, pakai gambar itemnya ya. Set, dan kalau bisa widthnya ini kita kasih width dan heightnya 100 dp, mungkin kekecilan 125. Nah heightnya juga 125 dp supaya dia konsisten nanti. Oke, kemudian di sini oh ya, layoutnya ini kita jadikan widthnya itu work content, heightnya juga work content, dan di sini kita kasih untuk image-nya constraint-nya itu kiri kanan ya, horizontal lingkaran. Kemudian baru kita kasih di sini title. Oh ya, kasih dulu ID untuk gambarnya. Ini item img gitu, enter, refactor. Kemudian di sini text view, taruh di sini. Ini ya text view-nya ya. Taruh di constraint bawah, atasnya ke bawah sini. Baru di sini kirinya ke sini dan kanannya ke gambar. Nggak usah lah, kanannya nggak usah karena dia di kiri ya. Titlenya apa? Titlenya itu review mesin pressure. Oh nggak usah deh, titlenya tuh nggak perlu disetting ya. Ini aja, title gitu aja, title. Nah yang penting tuh ID-nya adalah apa tuh, ID-nya item title gitu, enter, refactor, dan kita format dulu. Di sini kan tadi bold ya, bold, kemudian centang, dan kita coba cek size-nya berapa nih, 14 jadiin 16 sp supaya dia lebih gede dari yang lain. Habis title tuh ada RP dan nanti terjual, price ya. Oke, kita tambah di sini, set, taruh di sini, nah gitu ya, di bawah title, ini di kiri title, set. Dan di sini kita pakai nih warna dari ininya. Nah warna dari teksnya itu sama kayak background kita, text color, paste saja, lalu kita kasih bold juga, bold,
Oke, mungkin bisa kita kasih apa nih? Jarak ya, jarak margin di atas 4 aja lah. Yang ini juga enggak usah. Ini kita coba bikin gini aja ya. Tapi di sini adalah item price. Nah, kira-kira gitu. Refactor. Teksnya biarin aja nih RP. Nah, seperti itu. Lalu kita kasih di sini sort, item sort. Set seperti itu, text view baru, lalu ke kanan, lalu atasnya ke bawah sini. Bukan, diunduh. Bawahnya kita pakai constraint bawah nih. Terjual ya. Ini X terjual, kira-kira begitu. ID-nya item sold. Oke, seperti itu. Kita cek ID-nya. Item IMG, item title, item price, dan item sold. Nah, itu ini adalah layoutnya. Kita cek lagi. Nah, web content. Nah, dan sudah benar. Kemudian baru kita bisa lanjut ke yang berikutnya untuk membuat nih yang namanya grid adapter ya. Grid adapter ini. Caranya adalah teman-teman klik kanan package Java ini, klik kanan new Java class ya. Kemudian di sini grid. Kan kita bikin untuk yang grid item ini ya. Siapa tahu nanti masih ada grid lagi, jadi kita bikin grid item adapter namanya. Oke, enter. Lalu kita bikin nih. Saya kopas aja ya teman-teman. Nah, teman-teman ketik aja. Kalau muncul nanti pilihan, misalnya konteks, pilih aja langsung enter di konteksnya, jangan diketik semua kalau nggak merah. Oke, kita punya konteks title tadi ada price, sold, harusnya image ini di atas ya karena urutannya di atas. Oke, atau di bawah aja, di bawah aja ya. Oke, kemudian baru kita bikin layout inflator juga perlu ya. Kemudian kita bikin apa nih, klik kanan di area kosong sini, lalu generate ya, baru constructor. Nah, pilih yang dari konteks sampai dengan image aja, inflatornya nggak usah. Oke, nah akan tercipta fungsi ini disebut sebagai fungsi constructor. Kalau teman-teman bingung apa itu constructor, belajar lagi Java atau lihat di YouTube aja. Oke, ini sudah sama seperti ini. Baru kita bikin nih extend base adapter. Nah, di sini tambahin extends. Extends itu apa ya? Apakah dia polymorphism ya? Base adapter. Nah, dia merah karena harus ada yang dilakukan. Tekan Alt Enter di sini, implement method. Udah, kalau sudah klik OK. Nanti otomatis di bawah sini akan ditambahin fungsi-fungsi lagi. Nah, override. Ini kayaknya abstrak atau apa ya? Oke, kita perlu edit satu nih, get count. Nah, ini ya. Nih, get count ini kan dia return 0 ya. Ini jadikan return title. Title itu diambil dari sini. Ini namanya array. Array tipe string. Nama arraynya title. Nah, lengthnya kita harus tahu. Kemudian yang ini return 0, ini 0. Nah, yang terakhir adalah nih yang ini. Ya. Kita cek pertama-tama nih ini pertama-tama ini copy dulu paste di sini. Nah, seperti itu, dan biarkan dia berada di bawah ya. Kalau jadi nanti ini kita lupakan aja. Pertama-tama kita bikin if inflator tuh dari sini sama dengan 0. Kalau inflator 0 ini nggak perlu dipahamin ya, yang penting ada aja. Nah, silahkan nanti teman-teman ketikin aja nih langsung set kayak gitu ya. Kalau muncul opsi langsung aja diketik. Lanjut. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita bikin identifier nih. Ini namanya identifier. Oke, identifier. Oh ya, saya lupa. Ini coding ini sangat penting. Gunanya apa? Gunanya adalah menghubungkan grid item adapter. Nih, menghubungkan grid item kelas Java ini ya, adapter.java dengan grid item layout, sehingga
Ketika kita menghubungkan ini, berarti kita bisa memanipulasi file grid item layout ini melalui grid item adapter Java. Nah, ini fungsi ini sangat penting. Misalnya nanti gridnya ada grid item 2, berarti kalau kita pengen menghubungkan adapter Java ini dengan grid item 2, berarti rubah ini menjadi grid item 2. Nah, itu penting ya. Kemudian kita bikin identifier nih. Tadi kan kita bikin ID nih ya untuk di sini. Oke, ya udah kita bikin pertama untuk image view. Image view ini adalah tadi ID-nya item img ya, sama dengan find salah, bukan find view, dia beda lagi. Ini langsung aja convert view itu adalah parameter nih. Bingung lagi parameter ya, nggak apa-apa. Find view by r.id item img ya. Tuh. Kemudian bawah lagi kita pakai text view ya. Untuk title itu kan text view, item title, berarti convert view lagi dot find r.id item title di koma, karena sama ya, price dan sold itu sama, Ctrl D saja, set. Nah, baru di sini item price, ini item price sama dengan ID yang kita ketik di grid item, itu kuncinya ya. Karena kan file Java ini kehubung dengan XML itu ya. Sold. Kemudian di sini menjadi harusnya saya copy aja tadi. Kalau sudah identifier baru kita bikin. Nanti misalkan ada gambar-gambar ya. Coba saya copy aja nih. Set image resource, image position. Nah, kalau nanti ada gambar-gambar jadi gini, item-item itu nanti di load menggunakan grid item ya, grid item. Nanti akan gambar-gambar atau item-itemnya dia berupa array. Nah, maka setiap data dalam array itu akan diproses oleh grid item. Satu-satu ya, misalnya ada 4 item nanti, berarti image pertama, habis itu title pertama, price dan sold pertama itu dibuat menjadi tampilan item pertama di grid layout ini. Nah, itu nanti teman-teman bakal paham yang saya maksud ya. Oke, di sini item dulu, item img set image resource, ini adalah ambil dari array ini, array image. Kemudian kan array itu harus pakai indeks ya untuk mengaksesnya. Positionnya dari sini. Nah, itu. Kemudian jadi guna ini adalah mengatur tampilan grid item layout.xml sesuai inputan array yang diterima oleh grid item adapter.java. Nah, nanti teman-teman paham lah ya. Gak usah saya jelasin dulu deh. Untuk item title ini set text kan, karena dia text view ya. Set textnya adalah pakai title ini ya, title. Posisi juga, nah pakai position. Coba saya cek. Oke. Ya, position juga. Ctrl D untuk ini price ya. Dari sini price dan sold ya. Sold. Kita rubah dulu nih. Item title ini jadi price. Ini menjadi sold. Nah, itu ya. Dengan begitu nanti gambar-gambar yang ada di grid item akan sama dengan yang pengen kita tampilin ya. Oke, ini sudah, tinggal kita ke home Java. Di home Java ini harus pertama kita tampilin dulu satu gambar ya, satu gambar. Oke, kita bikin satu gambar di home Java, array sih, array ini ya, titik koma set pakai ini ya. Nah, gitu. Arraynya image itu bisa aja sih selain m ya, saya pakai m saja, atau konten ya, CIMG, konten image untuk konten yang grid tadi ya. Oke, dot drawable kita ambil nih, dot
Gambar pertama tuh apa sih? Yang ini kan. Nah, berarti kita pilih dari ini. Nama gambarnya tadi apa? Item 1 2 3 4 1 kan. Nah, ini coba cek aja satu, klik 2 kali. Nah, ini satu bener ya. Nah, itu item 1 titik koma. Nah, begitu. Oke, kemudian baru kita title-nya. Sebentar, kita bikin array juga. Jadi tadi di adapter bikin array, di home juga bikin array. String content title gitu ya. Title sama dengan pakai ini juga. Title-nya apa? Title-nya sesuai dengan yang ada di gambar sini itu. Ryu mesin pressure, berarti enter kan, backslash n washer rpw seterusnya. Nah, gitu caranya. Ryu apa tadi? Ryu mesin pressure backslash berarti washer rpw strip 100 titik aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, dan sini titik koma. Kita coba satu dulu aja. Image bukan image. Ini title ya. String habis string title ada si price ya kan, harga. Nah, seperti ini titik koma. Di dalamnya harganya berapa? Rp77600. Rp777.600. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir itu ya, berapa nih? Ini adalah sea salt. Bukan salt ya. Sea salt. Es krim itu. 4 terjual. Nah, itu. Kita bikin ini dulu untuk satu item ya. Baru isi dari semua array ini kita tampilkan. Kita tampilkan ke dalam grid. Caranya adalah kita bikin pertama-tama kita bikin identifier untuk grid kita. ID dari grid kita apa? ID-nya adalah item grid ya, grid item. Nah, berarti di sini identifier guys, grid view ya objeknya tadi. Grid apa tadi? Kok lupa? Grid item. Dan sama dengan find view by r.id grid item titik koma. Habis itu kalau sudah kita bikin objek ini grid item ya. Kan tadi kita bikin Java ini kan, di dalamnya tuh kan kelas ini kan objek, sebenarnya objek semuanya. Jadi kita bikin objek grid item. Grid item tuh grid item adapter ya. Gimana sih? Oke. Grid item adapter. Oh, salah namanya nih guys. Ini salah namanya. Nah, huruf ini kan saya bikinnya huruf kecil ya, harusnya huruf besar tadi. Nggak apa-apa lah, kita coba dulu. Kalau nggak bisa nanti grid, jangan sama ya, grid item aja, soalnya sama dengan nama objeknya. Kita refactor aja ya, klik kanan, refactor. Nama kelas itu nggak boleh diawali huruf kecil, harus huruf besar ya. Sorry, maaf nih. Nah, grid item adapter gitu kan. Baru ini adalah new grid item adapter titik koma. Kemudian kita kasih nih, ini kita kasih nih ya parameter ya, sesuai dengan urutan yang ada di sini. Pertama-tama konteks itu adalah kelas mana dia berada. Nah, kelas dia berada kan kita berada di home kan, kita membuat grid item adapter ini di home, berarti di sini home.this. Oke. Kemudian setelah home, berarti setelah konteks kita bikin title. Berarti ini adalah si title. Coba saya lihat dulu. Nah, si title langsung aja kirim, nggak usah ada indeks-indeksnya. Habis title kita perlu apa? Lihat aja urutannya di sini. Title, price, baru sold. Si price berarti si sold, dan yang terakhir adalah si img. Nah, itu sesuai dengan urutan yang ada di konstruktor ini. Nah, begitu ya, itu cara mainnya begitu.
Baru yang terakhir kita tampilin di grid item ini, set adapter grid item adapter. Ini harusnya saya kasih di atas ya, harusnya ya. Nah di sini harusnya. Oke, kayak gini aja deh. Ini ini adalah identifier kan, identifier ini tampilkan item di grid view. Nah itu, ini adalah item yang ingin ditampilkan. Nah seperti itu. Udah, kita run saja. Harusnya akan nampil satu item, yaitu Ryu dan seterusnya ya. Ryu saja, gambar, judulnya, dan harga juga sold. Oke, tuh ya, muncul ya. Tapi ini belum rapi ya, emang belum rapi. Nah kita rapikan nanti. Sip, yang penting ada dulu. Oke, sekarang teman-teman bisa tambahin juga semua ya, tambahin yang lain juga. Ini saya coba copy paste aja. Nggak usah gitu ya, gini aja dah. Nah gini aja, koma, teman-teman bisa copy aja nih. Nah kayak gitu ya, maksud saya tuh gitu. Copy tuh 2 3 4, biarin dulu itemnya sama ya, berarti ada 1 2 3 4 5. Oke, copy, dihapus sampai ini tuh 2 3 4, harus sama semua itemnya ya, kalau enggak nanti dia diabaikan sama si ininya, sama si codingnya. Jadi harus sama semuanya. Oke, 1 2 3 4, ini juga sama. Copy, paste, blok lagi tuh 2 3 4. Kalau mau teman-teman beda-beda, nah udah 2 3 4 gitu ya, dan seterusnya 1 2. Kita run lagi, kita lihat hasilnya ya. Mulai, nah tuh itemnya udah kelihatan ya. Sekarang tinggal apa nih, tinggal warna background yang ada di sini mungkin ya. Ini kayaknya backgroundnya harus kita kasih deh, di constraint ini kasih background putih ya, FFF, enter, sip. Kemudian mungkin kita bisa jadikan di sini match parent aja untuk width-nya, bukan height tapi width ya. Run, lalu kita lihat hasilnya apakah berbeda. Oke, mulai. Nah kan putih ya, kenapa putih ya, karena tadi kita constraint-nya kasih putih. Ini ada embed, nah berarti kita klik ini atribut, marginnya 16 kiri kanan, atas juga 16. Set seperti itu, dan kita bisa kasih di grid item ini supaya ini kan dempet nih sama ini, Ryu dempet sama ini. Itu karena apa? Karena kita nggak kasih margin ya. Mungkin kita bisa kasih margin untuk layout ini, margin. Nah layout margin di sini ya, 8 dp mungkin, enter, lalu kita run. Seharusnya dia ada margin atau jarak ya. Oke, jaraknya sudah ada, tapi marginnya nggak ada ya. Nggak apa-apa lah, yang penting bisa dulu aja nih. Sini kasih padding karena ini dempet di atas ya. Padding 8 dp aja. Oke, 16 dp mungkin, 16 dp. Set. Atau ini backgroundnya nggak usah ya, ini background nggak usah aja untuk constraint ini. Set, baru kemudian ya, tapi kalau nggak usah nggak bagus juga ya, background aja. Tapi
backgroundnya bukan pakai itu tapi pakai yang BG corner. Nah ini bisa nggak sih ya kita kasih jarak di sini? Harusnya bisa teman-teman. Berarti kita perlu layout aja dulu, constraint layout di sini ya, di anak jadi ini, anak jadi nah ini kita geser, taruh di bawah sini. Set. Nah gitu. Jadi dia menjadi anak dari ini. Nah nih. Kemudian constraint yang kedua ini kasih constraint kiri kanan, atas bawah. Nah, dan constraint pertama ini yang nggak perlu ada background ya, background yang pertama ini. Oke. Yang kedua ini yang ada backgroundnya. Background, background. Kemudian width-nya itu kayaknya web content aja. Nah yang ini juga web content ya. Aduh harus kasih ini lagi lah, set gitu ya, nggak apa-apa lah ya, sabar aja. Set ini ke bawah sini, lalu ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini ya. Oke. Bukan, nggak apa-apa lah. Jangan kayak gitu. Dia pakai constraint bawah aja ya. Constraint bawah aja. Kok susah sekali. Ke split saja constraint yang ini terjual top. Nah ini topnya kita hapus dulu karena dia nggak pakai top, dia pakainya bottom set seperti itu. Kemudian kita kasih ini padding. Nah itu ya, padding. Nah, ini baru 16 dp. Kita coba aja, pokoknya teman-teman jangan takut coba ya. Salah pun nggak apa-apa selama kita belajar, kecuali kita ngerjain project. Kalau salah ya salah aja, nggak bisa dibenerin kalau udah project beneran. Kalau di latihan ya kita harus berani ya. Tuh kan, ada kan, tuh lebih bagus. Itu caranya teman-teman, harus berani coba-coba. Nah udah bener ya. Nah ini adalah tampilan home yang kita harapkan. Oke, kayaknya ini harus dibagi lagi jadi 2 video berikutnya, atau enggak menjadi 4 video nanti ya. Ini kan video 2, 3, dan 4, siapa tahu gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya ya, karena ini durasinya udah berapa nih, sejam lebih ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita lanjut lagi di video berikutnya pada nih detail item, desain detail item, dan juga card ya. Mudah-mudahan bisa. Sekali lagi terima kasih menyaksikan, dan ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.